AC Milan sukses membawa pulang 3 poin penting dari markas Como dalam lanjutan Liga Italia musim 2025-2026 bermain di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pada laga tunda pekan ke-16 Jumat kemarin, Rossoneri menang lewat laga yang berjalan panas dan penuh tekanan. AC Milan sempat tertinggal lebih dulu dan tampil kurang meyakinkan di babak pertama. Como yang juga memburu tiket Eropa tampil agresif dan berani menekan sejak awal. Namun pengalaman dan kualitas individu pemain Milan akhirnya berbicara. Gol penalti di penghujung babak pertama menjadi titik balik. Kemudian 2 gol tambahan di babak kedua memastikan Milan pulang dengan kemenangan dramatis meski permainan mereka jauh dari kata sempurna. Kemenangan ini bukan hanya soal poin, tetapi juga meninggalkan sejumlah catatan penting bagi tim asuhan Massimiliano Allegri. Catatan yang pertama terkait lini belakang Milan masih menyimpan masalah. AC Milan kembali kebobolan, melanjutkan tren negatif di lini belakang setelah laga melawan Fiorentina dan Genoa. Meski secara umum pertahanan tampil cukup disiplin, celah di sisi kiri kembali terlihat jelas. Bek muda Davide Bartesaghi kembali terlibat dalam proses gol lawan. Penurunan performanya mulai menjadi sorotan. Sementara opsi lain seperti Pervis Estupiñán belum menunjukkan konsistensi. AC Milan perlu solusi cepat jika ingin tetap bersaing di papan atas. Kemudian catatan yang kedua adalah Mike Maignan kembali menjadi penyelamat. Di bawah Mister Gawang, Mike Maignan kembali tampil luar biasa. Kiper asal Perancis itu melakukan sejumlah penyelamatan krusial yang menjaga Milan tetap bertahan di momen sulit. Refleks cepat dan kepemimpinannya memberi rasa aman bagi lini belakang Milan. Penampilan ini menegaskan peran vital Mike Maignan dan memperkuat sinyal bahwa Milan wajib mempertahankannya sebagai pilar utama tim. Catatan ketiga adalah Christopher Nkunku tidak menonjol, tapi efektif. Christopher Nkunku memang tak banyak terlihat sepanjang laga. Ia kesulitan mencari ruang akibat pressing ketat Como. Namun, satu momen penting membuktikan nilainya. Nkunku sukses mengeksekusi penalti jelang turun minum. Gol ini melanjutkan tren positifnya dalam beberapa laga terakhir. Meski belum tampil dominan, efektivitasnya mulai terasa di saat-saat krusial. Catatan selanjutnya adalah Adrien Rabiot menjadi pembeda. Adrien Rabiot layak mendapat pujian tertinggi. Gelandang Perancis itu tampil dominan dan menjadi motor permainan Milan. Ia memenangkan penalti penting di babak pertama, lalu mencetak 2 gol di babak kedua, termasuk gol penentu di menit ke-87. Dengan harga transfer yang relatif terjangkau, Rabiot terus membuktikan diri sebagai salah satu rekrutan terbaik Milan musim ini. Yang terakhir adalah kemenangan penting di markas Como. Secara permainan, AC Milan kalah dominan dan lebih banyak tertekan. Namun kemampuan bertahan, menjaga fokus, dan memaksimalkan peluang menjadi kunci kemenangan. Figur seperti Mike Maignan dan Adrien Rabiot menunjukkan mental kuat tim ini. Kemenangan di markas Como menjadi bukti bahwa Milan bisa tetap menang meski tidak tampil ideal. Sebuah modal penting untuk terus bersaing di papan atas Serie A. Rasmus Højlund ternyata sempat menolak tawaran serius dari AC Milan sebelum akhirnya resmi bergabung dengan Napoli. Fakta di balik kegagalan transfer mantan penyerang Manchester United itu kini terungkap. AC Milan sebenarnya sudah bergerak cepat dan agresif. Rossoneri mengajukan proposal peminjaman berbayar senilai 3,5 juta euro kepada Manchester United, lengkap dengan opsi pembelian permanen seharga 35 juta euro di akhir musim. Namun kesepakatan itu kandas bukan karena masalah gaji, bukan pula karena sikap Manchester United. Keputusan sepenuhnya datang dari Højlund sendiri. Striker timnas Denmark itu menilai tawaran AC Milan belum sesuai dengan arah karir yang ia inginkan. Ia melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek olahraga yang ditawarkan oleh manajemen Milan, di mana Højlund menginginkan kepastian peran dan masa depan sebelum meninggalkan Old Trafford, sebab ia tak mau hanya datang sebagai pemain pinjaman tanpa jaminan status jangka panjang atau sekedar menjadi opsi cadangan. Lebih jauh, seperti dilansir Football Italia yang dikutip dari bola.net, setidaknya ada 2 faktor utama yang membuat Højlund akhirnya menolak Milan.
Pertama, ia ingin tetap bermain di Liga Champions, di mana ia menganggap kompetisi elit Eropa itu sangat penting untuk menjaga level permainan dan reputasinya di level internasional. Kemudian yang kedua, Højlund menuntut jaminan transfer permanen sejak awal, sementara Milan hanya menawarkan opsi pembelian, bukan kewajiban membeli. Skema ini membuat sang striker ragu karena masa depannya masih bergantung pada banyak syarat. Di saat yang sama, Napoli datang dengan tawaran yang lebih tegas. Klub asal Naples itu menyodorkan proyek teknis yang jelas, menjamin peran penting di tim, serta memberikan kepastian klausul pembelian permanen. Kombinasi inilah yang akhirnya meyakinkan Højlund untuk memilih Napoli. Ia menilai Partenope lebih serius dan memberi kepastian atas masa depannya. AC Milan pun harus merelakan target utama mereka lepas, bukan karena kurangnya dana atau ambisi klub, melainkan karena tuntutan jaminan karir yang tak bisa dipenuhi. AC Milan bersiap melakukan rotasi pemain saat menghadapi Lecce di San Siro. Padatnya jadwal menjadi alasan utama, di mana laga ini akan menjadi pertandingan kelima Milan dalam rentang hanya 16 hari. Situasi ini pun membuat pelatih Massimiliano Allegri tak punya banyak pilihan selain mengubah susunan pemain. Beberapa wajah baru berpeluang tampil sejak menit awal, termasuk Christian Pulisic dan Samuel Ricci. Usai laga melelahkan melawan Como, kondisi pemain menjadi perhatian utama. Bek Rahinha Pavlovic hampir pasti absen karena belum pulih sepenuhnya dari cedera di pelipis yang membuatnya mendapat 9 jahitan. Namun kabar baik datang dari Christian Pulisic. Winger asal Amerika Serikat itu berada dalam kondisi paling bugar karena tidak bermain melawan Como. Ia diprediksi kuat langsung menjadi starter. Sementara itu, kondisi Rafael Leao masih terus dipantau akibat masalah pada otot aduktor, meski sebelumnya tampil menentukan. Untuk lini tengah, Massimiliano Allegri disebut akan melakukan perubahan besar. Samuel Ricci berpeluang menggantikan Luka Modric yang kemungkinan diistirahatkan demi menjaga kebugarannya. Allegri juga menaruh perhatian besar pada peran pemain pengganti, mengingat pengalaman saat menaklukkan Como menjadi bukti bahwa kontribusi dari bangku cadangan bisa menjadi pembeda. Dengan rotasi ini, AC Milan berharap tetap tampil kompetitif meski dihantam dengan jadwal padat, sekaligus menjaga kondisi pemain inti jelang laga-laga penting berikutnya. AC Milan dikabarkan resmi mengajukan proposal untuk mendatangkan penyerang muda Partizan Belgrade Andrej Kostic pada bursa transfer Januari. Pemain berusia 18 tahun itu kini masuk radar serius Rossoneri untuk proyek jangka panjang klub. Menurut laporan media Italia La Gazzetta dello Sport, Milan mengajukan tawaran di kisaran 4 hingga 5 juta euro. Tawaran ini ditunjukkan agar Milan bisa langsung mengamankan Kostic secara permanen. Minat AC Milan terhadap Kostic sebenarnya sudah tercium sejak akhir Desember 2025 lalu. Namun kini, negosiasi antara Milan dan Partizan disebut sudah memasuki tahap yang lebih konkret. Kostic sendiri berada di bawah naungan agen Darko Ristic, sosok yang juga menangani striker Juventus Dusan Vlahovic. Dan menariknya, Vlahovic sendiri belakangan juga kerap dikaitkan dengan AC Milan sebagai target di lini depan. Jika transfer ini terrealisasi, Kostic tidak akan langsung masuk tim utama Milan. Ia direncanakan bermain lebih dulu bersama Milan Futuro di Serie D untuk proses adaptasi sebelum naik ke level senior. Dengan pelatih AC Milan Massimiliano Allegri akan memantau perkembangannya secara bertahap. Secara performa, Kostic tampil cukup mencuri perhatian. Ia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak kedua Partizan Belgrade musim 2025-2026 dengan torehan 9 gol dari 27 penampilan di semua kompetisi. Dan yang lebih impresif, Kostic hanya bermain selama total 791 menit sepanjang musim. Artinya ia mencetak 1 gol rata-rata setiap 88 menit. Statistik yang membuat Milan semakin yakin dengan potensi besar sang pemain muda. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.